diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi komunikasi dalam pemrosesan data terdistribusi. Saya sendiri Latif Maulana Maribi dengan NPM 74 dan kawan saya Arfan Febrianto dengan NPM 65. Dan saya Gilang Bianggoro Indarsa dengan MPM 2343 dan saya mau Taikan dengan NPM 85. Selamat menyaksikan. Komunikasi data itu adalah suatu media pengiriman atau pemindahan terus atau transmisi. Jadi ini komunikasi data itu bisa memindahkan atau mengirimkan dari komputer ke komputer lain atau piranti ke piranti lain. Nah, apa sih yang dikirimkan itu? Nah, yang dikirimkan itu dalam bentuk isyarat digital. Dalam sebuah komunikasi pemrosesan data terdistribusi itu ada yang namanya komponen-komponennya. Yang pertama yaitu pengirim, karena saat kita berkomunikasi tentu saja ada yang namanya pengirim. Nah, pengirim adalah seseorang yang mengirimkan sebuah data atau sebuah file dokumen kepada si penerima. Nah, ini yang kedua yaitu si penerima. Nah, si penerima ini adalah seseorang yang menerima data dan file dokumen dari si pengirim. Nah, lalu yang ketiga itu media pengiriman. Nah, media pengiriman ini adalah media yang digunakan oleh si pengirim, oleh si penerima. Medianya bisa berupa dokumen, file, video, foto, dan lain-lain. Terus yang keempat itu jalur pengiriman. Nah, untuk mengirim sebuah file ini kan dari si pengirim ke penerima harus memiliki jalurnya, bisa melalui offline secara nirkabel ataupun secara online yaitu seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lain. Protokol sendiri ini adalah aturan atau acuan-acuan yang mengatur antara si pengirim, penerima, media pengiriman, dan juga jalur pengiriman. Protokol sendiri ini memudahkan si pengirim agar bisa melakukan pengiriman kepada si penerima melalui protokol-protokol dan prosedur-prosedur yang harus dilakukan dan harus dijalani agar si pengirim dan si penerima dapat melakukan pertukar komunikasi secara baik dan benar. Fungsi protokol secara detail. Yang pertama yaitu fragmentasi dan reassembly. Fungsinya adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi, dan setelah diterima maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket informasi yang lengkap. Yang kedua, encapsulation. Fungsi dari encapsulation adalah melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address, kode-kode koneksi, dan lainnya. Yang ketiga, connection control. Fungsi dari connection control adalah membangun hubungan connection komunikasi dari sisi penerima dan sisi pengirim, di mana dalam membangun hubungan ini juga termasuk dalam hal pengirim data dan mengakhiri hubungan. Yang keempat, flow control. Flow control berfungsi sebagai pengatur perjalanan data dari sisi pengirim ke sisi penerima. Yang kelima, error control. Dalam pengiriman data tak lepas dari kesalahan, baik itu dalam proses pengiriman maupun pada waktu data itu diterima. Fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Yang keenam, transmission service. Fungsi dari transmission service adalah memberi pelayanan komunikasi data, khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Susunan protokol.
protokol disusun dalam bentuk setiap lapisan layer. Hal ini mengandung arti supaya jaringan yang dibuat nantinya tidak menjadi rumit. Di dalam layer ini jumlah nama, isi, dan fungsi tiap layer berbeda-beda. Akan tetapi, tujuan dari setiap layer tersebut adalah memberikan layanan kepada layer yang ada di atasnya. Susunan dari setiap layer dapat menunjukkan tahapan dalam melakukan komunikasi. Nah, setiap layer yang berdekatan terdapat sebuah interface. Interface menentukan layanan layer yang ada di bawah kepada layer yang ada di atasnya. Saat merencanakan sebuah jaringan, hendaknya kita memperhatikan bagaimana menentukan interface yang tepat yang akan diletakkan di antara kedua layer yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa protokol yang sering digunakan dalam susunan komunikasi pemrosesan data terdistribusi. 1. HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk komunikasi web. HTTP digunakan untuk mengakses halaman web dan pertukaran data. Sementara HTTPS adalah versi aman yang mengenkripsi data. TCP, Transaction Control Protocol. TCP adalah protokol yang digunakan untuk memastikan pengiriman yang handal dan sesuai dengan urutan. Ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti transfer file dan koneksi jaringan. 3. UDP, User Datagram Protocol. UDP adalah protokol yang digunakan ketika kecepatan dan lisensi lebih penting daripada keandalan. Ini sering digunakan dalam aplikasi real-time seperti video streaming. 4. MQTT, Message Trunking Memory Transport. MQTT adalah protokol komunikasi ringan yang digunakan dalam Internet of the Things (IoT) untuk pertukaran pesan antar perangkat. 5. WebSocket. WebSocket adalah protokol yang memungkinkan komunikasi dua arah di dalam aplikasi web secara real-time. Ini berguna untuk chat, permainan daring, dan aplikasi berbasis waktu nyata lain. 6. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengirim email melalui jaringan komputer. Ini mengatur cara email dikirim dan diterima oleh server email. 7. FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer file antar komputer melalui jaringan. FTP mengatur akses dan transfer file. 8. SOAP, Simple Object Access Protocol. SOAP adalah protokol berbasis XML yang digunakan dalam layanan web service untuk mengirim pesan antar komponen dan perangkat lunak. 9. REST, Representational State Transfer. REST adalah gaya arsitektur yang menggunakan protokol HTTP untuk komunikasi antar komponen dalam sistem terdistribusi, terutama dalam perkembangan web. 10. RPC, Remote Procedure Call, protokol berbasis HTTP 2 yang digunakan untuk menghubungkan dan berkomunikasi antara layanan mikro dalam arsitektur mikro layanan. 11. IP, Internet Protocol. IP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengirim data antara berbagai perangkat dalam jaringan internet. Ini adalah protokol dasar di mana semua komunikasi internet dibangun. 12. RTP, Real Time Transfer Protocol. RTP adalah protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima data real time seperti audio dan video streaming. Semua tadi itu adalah susunan protokol dalam komunikasi pemrosesan terdistribusi, akan bergantung pada arsitektur dan kebutuhan aplikasi tertentu. Penting untuk memilih dan mengkonfigurasi protokol yang sesuai untuk memastikan komunikasi data yang efisien, handal, dan aman untuk seluruh sistem terdistribusi.